Halo, selamat siang teman-teman, para judges dan juga hiring partner. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang pada demo kali ini. Kami dari tim pinjamanku akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi yang sudah kami buat selama 5 hari belakangan ini. Jadi, pinjamanku adalah sebuah platform P2P lending yang memiliki metode 1:1, di mana satu borrower bisa meminjam kepada satu lender dan juga sebaliknya. Pinjamanku hadir dikarenakan selama pandemi ini banyak masyarakat sekitar yang memiliki dampak negatif kepada finansial mereka. Nah, di sini kami juga menawarkan pertolongan finansial bagi para borrower di mana mereka bisa mendapatkan enabler pada financial decision mereka, di mana mungkin mereka ingin menerima modal untuk membuat usaha yang baru. Kemudian untuk para lender juga kami memberikan solusi yaitu investasi dengan jangka cepat dan mudah. Pada pinjamanku, kami bekerja sebagai 4 orang, di mana terdiri dari saya sendiri, Dharma Satria. Saya berasal dari International Relation, kemudian saya di sini sebagai full stack developer, di mana saya bertanggung jawab untuk membuat semua fitur transaksi dan peminjaman pada sisi backend. Dan pada sisi front-end-nya, saya membantu membuat integrasi transaksi peminjaman kepada server. Saya Imam Mutakin. Background saya berasal dari lulusan meteorologi. Dan di pinjamanku ini saya memiliki peran sebagai back-end developer. Saya bertanggung jawab untuk membuat user endpoint, di mana user endpoint ini terintegrasi dengan third-party API Derico dan juga NodeMailer. Serta saya menyiapkan testing untuk melakukan tes pada aplikasi pinjamanku ini. Kemudian ada saya, Nina Martila. Background saya teknik informatika dan peran saya di sini sebagai front-end developer, dan kontribusi saya di sini menangani integrasi di sisi user dan transaksi peminjamannya dan styling web application-nya. Nama saya Dewa Gede Indra Putra, background saya seorang office boy. Dalam proyek ini saya bergerak di bidang front-end developer. Saya membantu mengurusi slicing HTML, membantu wiring front-end dengan back-end, dan saya juga membantu dalam proses pembuatan back-end pada helper Delico. Aplikasi pinjamanku terdapat beberapa fitur yang terdiri dari lender, borrower, dan admin. Untuk lender, dapat membuat investasi melalui pinjaman, kemudian dapat menarik dana dan dapat memonitor. Kemudian pada borrower, dapat video call interview untuk verifikasi data user, kemudian dapat mengambil pinjaman yang tersedia, dan dapat notifikasi email jika jatuh tempo sudah dekat, dan dapat melunasi pinjaman. Pada admin, di aplikasi kita dapat memverifikasi dan menolak user borrower, dan dapat memonitor user data dan data pinjaman. Kita akan melakukan testing pada aplikasi pinjamanku. Melakukan testing menggunakan Jest dan Supertest. Ini testing yang kita lakukan menggunakan 3 subtest, di mana terdapat 60 tes yang akan dijalankan. Terlihat dari hasil testing yang dilakukan pada aplikasi pinjamanku, kita memiliki coverage 99,74, di mana hasilnya cukup bisa menggambarkan bahwa aplikasi pinjamanku sudah siap. Sebagai borrower, untuk mengawali aplikasi ini, user dapat memulainya dengan meregistrasikan data dirinya dan memiliki akses untuk melakukan verifikasi melalui one-to-one interview dengan admin. Dalam interviewnya, admin dapat menentukan kelayakan seorang user sebagai borrower. Di sini bisa dilihat kita akan melakukan interview dengan adminnya, entah adminnya bakal menerima saya atau tidak. Saya sekarang berada pada dashboard borrower. Di sini sebagai borrower, saya bisa melihat semua data dari akun number saya dan juga pinjaman yang sedang berlangsung. Saya juga dapat melihat pinjaman yang sudah selesai. Untuk mengambil pinjaman, saya bisa menuju ke halaman home dan klik pinjam. Ketika saya klik pinjam, dana akan dikirimkan oleh Sendit kepada nomor rekening yang sudah didaftarkan oleh borrower tersebut. Kemudian, jika saya sudah siap untuk membayar pinjaman tersebut, saya bisa melakukan pembayarannya melalui tombol Pay Now ini. Kita sudah dapat melihat detail invoice berdasarkan loan yang sudah saya ingin bayarkan tadi. Di sini, borrower juga dapat memilih
dari berbagai macam pilihan channel pembayaran. Ada bank transfer, credit card, e-wallet, direct debit, dan lain-lain. Di sini kita akan mencoba menggunakan Mandiri Virtual Account. Karena ini masih dalam development, kita dapat mengklik tombol di sini untuk simulasikan pembayaran tersebut. Kita login sebagai lender. Sudah berada pada dashboard lender. Di dalam dashboard lender ini, ada sedikit perbedaan dari dashboard borrower sebelumnya, yaitu lender dapat melihat available balance yang dia miliki saat ini. Lender juga dapat membuat investasi atau membuat loan pada tombol ini. Jika tombol ini ditekan, kita dapat memasukkan jumlah yang ingin kita investasikan. Kemudian, kita juga dapat mengisi tenor yang perlu dibayarkan oleh borrower tersebut. Misalnya kita isi di sini 3 bulan. Ketika kita klik Invest Now, sudah dibuat, nominalnya juga sudah sesuai, dan terdapat pilihan-pilihan lagi seperti sebelumnya. Untuk transaksinya sudah sukses. Jika lender ingin melakukan penarikan dana dari balance yang tersedia, lender dapat menuju kepada halaman list completed dan melakukan penarikan melalui tombol ini. Ada pada halaman admin, dan kita sebagai admin dapat memverifikasi dan mereject user borrower. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang workflow yang dilakukan pada aplikasi Pinjamanku. Jika ada user dari klien yang meregistrasi sebagai borrower, maka server akan melakukan request kepada third-party API Daily, di mana Daily akan membuatkan room untuk klien borrower dan juga admin dalam melakukan verifikasi data. Yang nantinya apabila proses verifikasi telah dilakukan, maka data akan tersimpan di cloud database yang sudah kita sediakan. Lalu untuk secara umum, apabila klien akan melakukan transaksi di aplikasi Pinjamanku, semua transaksi yang dilakukan akan melalui server dan juga yang terintegrasi dengan Sendit Payment Gateway. Lalu dari Sendit Payment Gateway akan mengirimkan email konfirmasi setiap transaksi yang dilakukan oleh klien. Kita akan lanjut dengan tech stack yang kita pakai. Yang pertama pada sisi back-end, kita menggunakan Node.js sebagai environment-nya. Ada juga Express framework yang kita gunakan untuk mengintegrasikan servernya. Ada juga PostgreSQL yang kita gunakan untuk sebagai database. Squaless untuk RM-nya. Ada juga Sendit untuk melakukan payment gateway, Bcrypt hash, dan JSON Web Token dalam hal menghashing password dan mendapatkan access token. Ada juga Jest sebagai media testing kita. Ada juga Node Mailer dalam send email kepada user secara otomatis. Ada Node Schedule yang akan menghit server pada waktu-waktu tertentu. Ada Delico yang kita gunakan tadi untuk melakukan interview antara user borrower dengan admin. Ada juga Amazon EC2 yang kita pakai untuk deployment server. Ke bagian front end, kita menggunakan React sebagai library kita, ada Redux sebagai state management kita, Bootstrap dengan INTD yang kita gunakan untuk styling dan menciptakan website yang indah seperti tadi. Terima kasih. Itu semua dari kelompok kami. Untuk para judges dan teman-teman atau instruktur yang ingin memberikan komentar dan pertanyaannya, dipersilahkan.